selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada Minggu pagi ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh bersama. Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada Minggu pagi ini. Adik-adik kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana pada Minggu pagi ini kami akan beribadah bersama-sama. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau akan menyertai kami dan memberkati kami semua yang ada di sini, sehingga kami dapat berbakti dengan baik dan benar. Engkau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur puji-pujian yang akan dibacakan oleh adik Yeslin Talahatu. Mazmur 40 ayat 1-5. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriak minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberi nyanyian baru dari mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada bohongan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adik-adik,
Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Bacaan hari ini yang akan dibacakan oleh teman kita Faith dari Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman ini, dan biarkan Alkitab itu terbuka, kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus agar kami mampu melakukannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami mohon rahmat dan pendengaran serta hati yang penuh syukur untuk mendengarkan sabda-Mu. Buatlah kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Kami persilahkan Faith untuk membacanya. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulanglah ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, adik-adik, kitab Lukas merupakan salah satu kitab Injil yang menceritakan tentang segala karya penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus. Dalam bacaan hari ini dari Lukas tadi, Yesus melanjutkan perjalanannya untuk mengajar. Dari segala penjuru datanglah orang-orang berbondong-bondong untuk mendengarkan Yesus dan untuk disembuhkan. Di antaranya terdapat juga ahli Taurat dan orang Farisi. Pada saat itu juga ada beberapa orang yang datang mengusung orang lumpuh untuk memohon penyembuhan. Tapi sayangnya, orang yang membawa orang lumpuh itu tidak dapat masuk rumah karena ruangan penuh sesak. Waduh, gimana ini? Mereka sedih karena mereka sangat mengharapkan pertolongan Yesus untuk penyembuhan teman mereka, orang lumpuh itu. Tapi adik-adik, mereka tidak putus asa. Mereka cari jalan keluar. Nah, mereka mendapat ide, yaitu mereka membongkar atap rumah dan mereka berhasil membawa orang lumpuh itu melalui tangga. Tapi adik-adik, coba bayangkan kalau naik tangga seorang diri, oke deh.
Tapi ini kan bawa orang sakit, lumpuh lagi, dan digotong lagi. Kalau salah langkah, nah jatuh deh. Itu pasti. Tapi karena teman-teman ini sungguh percaya bahwa Yesus punya kuasa, orang lumpuh itu pasti bisa sembuh. Dan karena ketulusan hati untuk menolong dan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, orang lumpuh itu dapat diturunkan tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus. Lukas 5 ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia pada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Jika ada teman, saudara, ibu atau ayah sakit, apa yang kita buat? Berdoa, so pasti. Tapi tidak cukup hanya dengan doa. Kita harus berusaha. Kan Tuhan Yesus memberi kita akal budi dan hikmat. Jadi, periksa ke dokter, minum obat sesuai anjuran, makan supaya mendapat semangat dan kekuatan. Semua ini dilakukan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya juga bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, dan berdoa dan dengan sungguh-sungguh dan tidak jemu-jemu. Kita bisa baca dari Yakobus 5 ayat 16b. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas Minggu tanggal 28 November 2021. Ayo adik-adik, kerjakan aktivitas yang sudah Engkau siapkan di Google Form. Adik-adik mengerjakan aktivitas itu sebagai tanda kehadiran adik-adik, bahwa adik-adik mengikuti ibadah bersama-sama pada minggu pagi ini. Terima kasih adik-adik. Silakan mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita merespons cerita ini dengan lagu Kidung Ceria nomor 71, bait yang kedua. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada hari itu Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, ia bangun.
kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa kembali lagi berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepadamu Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang Engkau berikan buat kami. Kiranya kami dapat menjalani semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjaga bangsa Indonesia ini, agar bangsa Indonesia boleh selalu sejahtera, damai, makmur, juga penuh keadilan. Khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya pemerintah boleh dengan baik bekerja untuk menangani masalah pandemi ini. Pimpin mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, agar dalam keadaan ini kami semua bisa tetap beribadah walau melalui online. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman, enci, engku yang saat ini mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka. Juga bagi mereka yang kehilangan keluarga atau sanak saudara mereka, kiranya Tuhan menjadikan kekuatan dan penghiburan buat mereka yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih juga buat mereka yang Tuhan tambahkan umurnya. Kiranya sukacita dari Tuhan boleh mereka rasakan dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan Yesus, sebelumnya kiranya Tuhan mau mengampuni kami agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini hanya kami serahkan dan alaskan dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan. Tapi jangan lupa adik-adik, persembahannya masukkan ke dalam amplop. Nah adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 217 bait yang pertama, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Adik-adik, sekarang kita berdoa buat persembahan kita ya. Yuk kita berdoa adik-adik.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan kami yang semuanya itu asalnya daripada-Mu juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik mohon perhatiannya untuk Warta PA Minggu 28 November 2021 IHMP online YouTube jam 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan amplop dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih paduan suara Kak Ines. Bagi adik-adik yang berminat dapat mendaftar langsung ke Enci VV. Bagi adik-adik yang ingin mengisi pujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Enci Mima. Ucapan terima kasih buat adik-adik yang sudah bertugas di pagi ini, yaitu adik Jesslyn dan adik Faith. Untuk tugas minggu depan, tanggal 5 Desember, pembacaan Mazmur oleh adik Jonathan dan pembacaan Alkitab oleh adik Judika. Demikianlah adik-adik Warta PA di minggu pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kita dengar dapat kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 90 bait yang ketiga. Yesus sayang padaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami sudah boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji dan membesarkan namamu, kami boleh berdoa bersama-sama, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terimalah syukur hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.